Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Trianggita, NPM 1006030310032 dari Farmasi kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Farmasi Fisika 2, yaitu tentang materi surfaktan. Di sini ada tiga pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada prinsip HLB, yang kedua ada gift adsorption, yang ketiga ada potensial zeta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tentang surfaktan atau surface active agent, yaitu senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua zat. Surfaktan mempunyai sifat amfifil, yaitu hidrofilik, suka air, dan hidrofobik, tidak suka air. HLB atau hydrophilic lipophilic balance adalah nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan, menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Semakin tinggi HLB suatu senyawa, semakin hidrofilik senyawa tersebut. Secara kimia, molekul surfaktan terdiri atas gugus polar dan nonpolar. Prinsip HLB. Semakin tinggi nilai HLB, maka surfaktan semakin bersifat hidrofilik. Sebaliknya, semakin rendah nilai HLB, maka surfaktan semakin bersifat hidrofobik. Gibbs adsorption, yaitu persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan permukaan. Perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dalam energi permukaan. Contohnya proses penyerapan air dalam tanah kering. Ketika surfaktan dalam air ditambahkan ke tanah kering, ekor hidrofobik surfaktan akan tertarik pada permukaan hidrofobik dari tanah, sehingga tanah yang kering akan menyerap air dan meningkatkan laju pergerakan air ke dalam tanah tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan gift adsorption, di mana perubahan konsentrasi yang bersentuhan dengan permukaan akan menyebabkan terjadinya perubahan tegangan permukaan tersebut, sehingga menghasilkan perubahan energi juga. Potensial zeta, parameter muatan listrik koloid, di mana terjadinya gaya tolak-menolak antar partikel akan menjadi lemah dan akan terjadi penggabungan partikel. Prinsip potensial zeta yaitu semakin tinggi nilai potensial zeta, maka semakin mencegah terjadinya flokulasi. Flokulasi dapat dicegah dengan mengocok sediaan sebelum diminum. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan partikel yang mengendap secara merata, sehingga dosis dari obat yang diminum tidak terlalu rendah, yang dapat menimbulkan efek terapi tidak tercapai dan tidak terlalu tinggi, sehingga menyebabkan obat menjadi toksik. Aplikasinya dalam sediaan suspensi yaitu untuk menentukan stabilitasnya. Apabila nilai potensial zeta kecil atau negatif, maka gaya tolak menolaknya semakin lemah. Dengan kata lain, gaya tarik-menarik antar partikelnya semakin kuat, hingga dapat membentuk flokulasi. Maka dapat dikatakan suspensi tersebut tidak stabil. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.